Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin di pembahasan kitab Ma'rajul Qabul. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi motivasi takwa dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah masuk di hari ke berapa? 12, insyaallah. Sering dengan harapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima seluruh amal soleh kita dan mudah-mudahan memberkahi kita semua sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan kali ini insyaallah taala kita masuk di tadabbur dalil-dalil seputar fitnah kubur, nikmat dan adab kubur. Terutama yang insyaallah pada kesempatan kali ini adalah membacakan seputar hadis-hadis seputar fitnah kubur, yang para ulama mengatakan bahwa nususus sunnati fi isbati adabil qabri faqad balagatil ahaditsu fi dzalika mablaghat tawatur. Bahwasanya nas hadis sunnah yang menetapkan azab kubur, fitnah kubur sampai ke tahapan tawatur atau mutawatir. Itrawaha a'immatu sunnati wa hamalatul hadis wa nuqaduhu anil jamil ghafiri wal jam'i al-kathir min ashabi Rasulillah. Para ulama sunnah, para ulama hadis, mereka menyampaikan hadis-hadis dari banyak para sahabat yang meriwayatkan tentang fitnah kubur ini. Berikut insyaallah taala kita sama-sama mentadaburi dengan harapan mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadis pertama dan sebagian sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hadis pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yusma'a qar'uni alihim." Sesungguhnya apabila seorang hamba telah diletakkan di kuburan, yakni di liang lahatnya, kemudian keluarganya, para sahabatnya, mereka yang mengiringi jenazah tersebut telah meninggalkannya, la yusma'a qar'uni alihim, sampai-sampai terdengar suara sendal-sendal mereka. Maka dikala itu atahu malakani, datanglah dua malaikat.
Di sini tidak sorry siapa nama malaikat, tapi nanti datang di riwayat yang lain bahwa kedua malaikat tersebut adalah Munkar dan Nakir. Fa'aqadahu fayaqulani lahu, maka keduanya mendudukan jenazah ini, mayit ini, ya. Jadi boleh menyebut jenazah atau boleh juga dengan mayit, ya. Sehingga nanti hadirin rahimakumullah terkait dengan doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dengan khitab, dengan domir kembali kepada mudzakkar, maka maknanya adalah kembali kepada mayit. Allahumma ighfir lahu, mayit. Walaupun bisa jadi yang dikuburkan adalah seorang wanita bahkan, karena melihat dari sisi tekstual redaksi mayit, kan mayit mudzakkar. Nah, nanti berbeda lagi kalau seandainya jenazah. Kalau jenazah jadi muannas, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, ini sudah masuk ke ranah khilafiyah, terutama dalam masalah fikih. Sehingga harapan ini menjadi apa? Menjadi membuahkan apa istilahnya, bijak ketika kita menyikapi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, demikian. Ya, jadi boleh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan itu kembalinya kepada mayit, ya. Atau baik mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Yang namanya mayit baik laki-laki atau perempuan, tapi sigohnya bentuknya adalah apa? Mudzakkar. Tapi terkadang juga kembali kepada jenazah. Kalau jenazah adalah muannas, sehingga boleh Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu. Walaupun tentu yang lebih utama adalah dikembalikan kepada domir itu sendiri, jenazah itu sendiri. Laki-laki tepatnya apa, kemudian perempuan jika wafat adalah wanita, maka bagaimana, tentu itu lebih utama, jumlahnya juga itu lebih utama. Kama huwa ma'lum insyaallah taala, sebagaimana telah dipahami insyaallah taala, ya. Hanya saja dikala kita mendapati perbedaan nanti di tengah-tengah masyarakat, jangan heran gitu. Tidak masalah perbedaan sedikit seperti ini. Baik, kita kembali. Kemudian fa'aqadahu fayakulani, maka kedua malaikat ini di redaksi yang tadi Munkar dan Nakir mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau hendak katakan tentang orang ini, laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, maka dia pun bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu, maka dikatakan, ungdur ila maq'adika minan nar, coba lihat tempatmu, tempat asalmu di neraka, tempatmu, tempat tinggalmu minan nari, di neraka. Abdalakallahu bihi, Allah telah menggantikan tempat tersebut maq'adan minal jannati, dengan tempat ada di surga. Tuh. Ini saya sampaikan dari Mukhtasar kitab Ma'arijul Qabul. Walaupun sejatinya kalau di kitab Ma'arijul Qabulnya dengan teksnya cukup lumayan panjang, ya. Berbeda-beda hadis-hadisnya. Baik, kita kembali. Selanjutnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, maka dia pun melihat keduanya, yaitu tempatnya dahulu di neraka, kemudian Allah gantikan di mana? Di surga. Ini sebuah isyarat bahwa kita semua, ya, ada kemungkinan antara neraka dan surga. Di dalam diri kita ada, ya, nafsu. Pertama, nafsu mutmainnah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ada juga nafsun, satu jiwa, nafsu
la'ammaratun bisu, memerintahkan, mengajak dan menuntun kepada keburukan. Tuh. Oleh karena itu, tuntunan Rasulullah SAW kepada kita semua agar senantiasa berlindung dari siksa api neraka. Tuh. Ya. Karena setiap diri kita itu, karena surga dan neraka itu sejatinya dekat, lebih dekat daripada kita, bahkan melebihi pasangan dari sendal kita. Ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wa amma al-kafiru, adapun seorang kafir, au al-munafik, ataupun munafik, fayaqul, maka dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, ketika ditanya tentang Rasulullah. Kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu, aku mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh manusia, oleh orang-orang, kemudian aku ikuti. Fayuqalu la daraita wala talaita, maka dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu, kamu tidak tahu, kamu juga tidak membaca. Thumma yudrabu bimatraqatin min hadidin baina udhunaihi, sampai akhirnya kepalanya dipukul antara kedua telinganya, isyaratnya kepada kepala, dengan menggunakan palu yang terbuat dari hadid besi. Fayasihu soihatan, maka berteriaklah dia soihatan, dengan sekencang-kencangnya teriakan, yasma'uha man yalihi, terdengar oleh siapapun yang ada di sekitaran. Illa tsaqalaini, kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Nah, rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang kedua, idza qubira al-mayyitu, apabila mayit sudah dikuburkan, maka atahu malakani al-aswadani, maka datang dua malaikat aswadani azraqani, berwarna hitam, azraqani, kebiru-biruan. Salah satunya disebut munkar dan yang lain disebut nakir, sebagaimana tadi telah disyaratkan. Kemudian keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, apa yang hendak engkau katakan tentang laki-laki ini? Fayaqulu, maka nayaqulu huwa Abdullah wa rasuluhu. Nah, persis seperti di atas, ikrar dua kalimat syahadat bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Maka kedua malaikat tersebut pun mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hada, sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan itu. Sesungguhnya kami telah tahu bahwa engkau akan menjawab demikian. Tsumma yufassahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, sampai akhirnya dilapangkanlah 70 hasta kuburannya. Sab'una dhira'an fi sab'in, 70 kali 70. 70 ke 70 berarti bahasa kita. Ya, panjang lebar berarti ya. Panjang 70, lebar 70 hasta. Subhanallah. Tsumma yunawwaru lahu fihi, kemudian kuburan tersebut itu diterangi. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan oleh malaikat, "Nam, tidurlah." Fayaqulu, dia mengatakan, "Arju ila ahli fa ukhbiruhum." Di redaksi yang lain, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, tolong tegakkan hari kiamat, tolong tegakkan hari kiamat. Maksudnya agar segera bangkit. Itu. Fayaqulu arji'u ila ahli fa ukhbirahum. Aku ingin kembali ke keluargaku dan aku ingin mengabarkan kepada mereka tentang kejadian ini. Ingin berbagi apa? Kebahagiaan. Karena salah satu bagian daripada kenikmatan itu adalah bisa berkumpul dengan keluarga. Ya. Jadi salah satu bagian daripada
Bahkan bagian dari azab adalah ketika berpisah dengan keluarga. Maka istilahnya adalah khusran, kerugian. Nah, itu dalam Al-Quran disebutkan pula. Maka dikatakan kepada jenazah ini, jenazah seorang mukmin, nam kanaumatil aurusi, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Alladzi la yuqiruhu illa ahabba ahlahu atau ahlihi. Alladzi la yuqiruhu illa ahabba ahlihi. Tidak ada yang membangunkan dia kecuali sosok orang yang paling dicintai dari keluarganya. Hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi, sampai tiba waktunya Allah membangkitkan dia dari tempat pembaringannya, tempat tidurnya. Wa in kana munafiqan, sebaliknya apabila jenazah tersebut mayit itu adalah seorang munafik, qala sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mislahu, jawabannya sama seperti yang tadi di atas. Dahulu saya mendengar orang-orang mengatakan ini, kemudian aku ikuti. La adri, saya tidak tahu. Fayaqulan, maka dikatakan, malaikat mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika, sungguh kami pun tahu bahwa engkau akan menjawab dengan itu. Fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi, iltaimi alaihi, merapatlah, atau apa istilahnya, menyempitlah, menyempitlah. Fatal taimu alaihi, maka bumi pun menyempit. Fatakhtalifa adlauhu, sampai-sampai tulang-tulangnya itu fatakhtalifu, bercampur, campur. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi. Orang ini, orang munafik ini akan terus diadab demikian sampai akhirnya Allah bangkitkan dia min madja'ihi, dari tempat pembaringannya tersebut. Ngerikan Ibu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini hadis kedua. Ini saya baca di mukhtasornya, mukhtasor di ringkasannya. Karena kalau dirujuk kepada kitab aslinya, ya ini Ma'ariju al-Qubur, cukup lumayan panjang. Kemudian yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu ta'ala, Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, laula an la tudafanu, seandainya saja kalian tidak akan dikubur, seandainya saja kalian tidak dikubur, maksudnya tidak akan dikubur, la da'autullaha an yusmi'akum, pasti atau sungguh aku akan berdoa meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian dari azab kubur, alladzi asma'u, seperti apa yang aku dengar. Tuh. Di ilahnya kenapa kita tidak mendengar nikmat dan adab kubur, fitnah kubur, karena kita akan dikubur. Tujuannya agar apa? Agar semakin bertambah keimanan. Karena inti daripada keimanan itu hakikatnya adalah beriman kepada alam gaib. Yang membedakan kita dengan mereka orang kafir itu adalah dalam bab keimanan terhadap alam gaib. Tuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghikayahkan, menceritakan tentang orang-orang musyrik. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi. Tidak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya yang mulia
dengan bersumpah atas nama Allah Rabbul Alamin, kul bala wa rabbi, kecuali di 3 tempat, salah satunya ini. Kul wa rabbi latub'atsuna tsumma latunabbauna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Sampaikan kepada mereka, demi Tuhanku, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan dan akan diberitakan, akan ditampakkan seluruh amalan dahulu kalian, baik dan buruk. Wa dzalika 'ala Allah yasir, karena dan itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Maka kemudahannya seperti apa? Tiupan sangka kalah. Ya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, di tiupan yang pertama seluruh mati. Ketika di tiupan yang kedua, faida hum qiyamun yanzurun, di tiupan yang kedua, ya, fasa'iqa apa? Maka jadi apa? Qiyamun yanzurun, bangkit. Tuh. Hadis yang keempat, hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menguatkan, yang menjadikan ini sebagai dalil fitnah kubur. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidaklah diadab dari perkara yang dianggap besar. Oleh siapa? Oleh mereka. Karena pada hakikatnya kalau tindak tinjauan atau pandangan syariat, maka keduanya adalah dosa besar. Tsumma qala bala amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Adapun salah satu dari mereka senantiasa menebarkan namimah, mengadu domba. Di salah satu redaksi yang lain adalah menebar apa? Gibah. Gibah. Apa gibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, dengan menyebut-nyebut keburukan saudara di belakang atau tanpa kehadiran si fulan tersebut. Wa amal akharu, adapun yang kedua, fakana la yastatiru min baulihi, tidak yastatiru, menutup ketika dia kencing. Di redaksi yang lain, la yastanzihu min baulihi, tidak bersih-bersih, tidak bersuci dari kencingnya. 2 redaksi ini menunjukkan 2 hal yang berbeda. Artinya 2 hal ini harus dihindari karena termasuk sebab azab kubur. Pertama, bersembunyi ketika kencing, nyumput lawan kencing teh, istilahnya yastatiru, harus bersembunyi. Yang kedua adalah yastanzihu, yang kedua adalah bersuci. 2 hal yang berbeda kan sejatinya, tapi 2-nya dalam bab kencing. Ini tidak dianggap sulit. Menurut siapa? Menurut mereka. Walaupun tinjauan syariat tetap berat, karena akan berkaitan dengan syarat sahnya sholat, yaitu toharoh. Nah, al-haditsu rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kelima, hadis Abdullah ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau biasa mengajarkan doa. Beliau biasa mengajarkan doa. Kama yu'allimu surata minal Quran, sebagaimana beliau biasa mengajarkan surat dari Al-Quran. Yaitu apa? Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannama
wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dengan beragam redaksi yang berbeda-beda. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari azab jahanam. Sudah disampaikan ya tentang kisahnya Ummu Habibah. Kisahnya Ummu Habibah ketika Rasulullah mendengar Ummu Habibah berdoa kepada Allah agar diberikan usia yang panjang dan bisa berkumpul dengan, sehingga bisa berkumpul dengan suaminya yaitu Rasulullah, dengan ayahnya yaitu siapa? Abu Sufyan, dan saudaranya yaitu Muawiyah. Dan ternyata oleh Rasulullah SAW ya dituntun kepada doa yang lebih utama, yaitu memohon perlindungan dari azab neraka jahanam dan azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung dari fitnahnya hidup dan mati. Hidup dan mati sejatinya adalah ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalaqal mauta, hidup dan mati itu agar sebagai apa? Ujian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad ya, akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling tepat amalannya sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Itulah fitnah hidup dan mati. Artinya selama kita hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kadza jami'u adiyatihi sallallahu alaihi wasallam allati fiha isti'adatu min adzabil qabri. Demikian pula doa-doa yang isinya adalah perlindungan dari azab kubur. Ya. Perlindungan dari azab kubur banyak. Allahumma inni a'udzubika ya minal jubni wal bukhli. Itu kana yata'awwadu minal jubni wal bukhli wa adzabil qabri wa fitnatis sadri. Nah, itu diantaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ta'awadu, berlindung, minal jubni, dari sikap pengecut, wal bukhli, dan sikap bakhil, wa adabil qabri, dan adab kubur, wa fitnati as-sadari, termasuk juga fitnatu mahya wal mamat, tadi hidup dan mati. Wallahu ta'ala wa'alam. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan doa itu seperti percis mengajarkan kepada para sahabat itu surat dari Al-Quran. Hadis berikutnya, hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis Barra bin Azib, riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Idza aqada al-mu'mina fi qabrihi, apabila seorang mukmin sudah didudukkan di kuburan, utia summa syahida la ilaha illallah, maka didatangkan, disuguhkan, disodorkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah sabit tadi di hadis-hadis. Ya, jadi seorang mukmin apabila sudah didudukan oleh para malaikat, maka dia segera berikrar syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, berikan 2 kalimat syahadat. Hal ini bukan dengan dihafal seperti ini, akan tetapi apa? Diilmui, kemudian diamalkan, dipelajari tentu mulanya.
Fadzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan itu ada dalam Quran surah Ibrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan jawaban yang pasti. Tuh. Surah Ibrahim. Ya. Tuh, baik. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula di Imam Muslim. Panjangnya seperti ini. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib juga, kharajna ma'a Rasulillah fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah mengiringi jenazah seorang sahabat Ansar. Fantahaina ilal qabri, sampai akhirnya kami sampai ke kuburan. Walamma yulhadu, setelah masuk lahad jenazah tersebut. Fajalasa Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun duduk. Maka zahirnya setelah kuburan itu selesai, maka Rasulullah SAW pun duduk. Wa jalasna haulahu, maka kami pun ikut duduk di sekitaran Rasulullah SAW. Ka'anna ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala kami ada thair, ada burung. Wa fi yadihi iwadun au audun, di lengannya ada setangkai dahan. Ya, yankutu bihi fil ardi, di apa? Pukul-pukul ke tanah. Farafa'a ra'sahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kepalanya. Faqala, seraya beliau mengatakan, istaizu billahi min adzabil qabri marratain aw thalathan. Beliau ulangi hal tersebut 2 kali sampai 3 kali. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Diulangi sampai 3 kali kepada para sahabat radhiyallahu alaihim. Jadi memang sunnahnya adalah nasihat itu setelah apa? Selesai dikuburkan. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fin qita'i minad dunya, apabila berada di inqita'i minad dunya, perpisahannya dengan dunia, wa iqfalin ilal akhirati, dan hendak menghadap akhirat, ya, pintu akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah malaikat dari langit, bidul wujuh, dengan wajah putih, ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah-wajah mereka seperti matahari, ma'ahum akfanun min akfanil jannah, membawa kafan dari surga, wa hunutun min hunutil jannah, wallahu alam, keranda ya semacam itu dari surga, hatta yajlisu minhu madda al-basar, sampai akhirnya mereka pun duduk minhu, di sekitaran jenazah tersebut, madda al-basar, sejauh mata memandang. Jadi para malaikat turun. Tsumma yaji'u malakul mauti, ya. Berarti ini kejadiannya ketika kapan? Ketika hendak sakratul maut, ketika hendak berpisah, ya, ketika sakratul maut. Jadi ketika hendak wafat, maka para malaikat datang. Jadi ketika seorang hamba hendak wafat, dalam hal ini seorang mukmin, hamba mukmin hendak wafat, maka para malaikat turun dengan wajah yang putih, dalam keadaan sudah membawa apa? Kain kafan dari surga, sejauh mata memandang. Malaikat banyak sekali. Ini gaib, harus kita imani. Kemudian setelah itu malaikat maut, malaikatul maut, ya, sebagai kepalanya ada di mana? Ada di bagian kepala.
hatta yajlisa, sampai duduk, inda rausihi, tepat berada di daerah kepala. Fayaqulu, kemudian mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa ruh yang tenang, ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruja, maka keluarlah ruh tersebut, tasilu, mengalir, kama tasilul qatratu, seperti aliran atau tetesan air, man fis siqai, seperti siraman orang yang sedang menyiram. Jadi aliran air yang disiramkan oleh orang yang sedang menyiram, itu aliran ruh, itu ruhnya seorang mukmin. Fayakhudaha faida akhudaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Nah, ketika sudah dicabut, dipisahkan daripada jasad, maka tidak digenggam, akan tetapi ya, hatta yakhudunaha fayaj'aluha fi dalikal kapan, diletakkan di dalam kapan, wa fi dalikal hunut, dan hanut tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhatin miskin, maka keluarlah aroma yang wangi, ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi, ya, wangian yang paling wangi di muka bumi ini, kasturi. Dan ini hadirin rahimani rahimakumullah, keringatnya orang yang wafat, orang seorang mukmin kemudian berkeringat, araqil jabin, ya, justru adalah itu tanda apa? Kebaikan sejatinya. Dan tidak bertolak belakang dengan hadis ini, di mana dikatakan bahwa ruh seorang mukmin ketika dicabut itu mengalir seperti tetesan air. Ini tidak bertolak belakang dengan keringat yang keluar, karena justru itu adalah sebagai kiparat daripada dosa seorang mukmin tersebut. Tuh. Bahkan itu adalah tanda kebaikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Nah. Setelah itu bagaimana? Fayas'aduna biha, maka mereka pun mengangkatnya. Fala yamurruna biha, naik ke langit. Fala yamurruna biha ala malain minal malaika, tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat di setiap langit, illa qalu, kecuali mereka akan berkata, ma hadhihi rihu at-thayyibah, aroma wangi apa ini? Fayaqulun, mereka mengatakan, fulanun ibnu fulan, wangi dari, aroma dari fulan ibnu fulan, fulan putranya Pak Fulan. Ini faedah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya ketika kita wafat, maka orang tua kita, bapak kita akan dibawa. Fulan ibnu fulan, bi ahsana asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, diberikan panggilan dengan panggilan yang paling baik dahulu di dunia. Oleh karena itu, berikanlah nama sebaik mungkin, karena nama itu diambil dari sumu, tinggi, menunjukkan tingginya derajat seorang hamba tersebut. Tuh. Atau dari apa? Itu di sin, mim, wawu, ada juga yang mengatakan ya dari wasmun, sebagai alamat, tanda. Tuh. Maka ketika seorang hamba mukmin ini wafat, maka dia akan dipanggil dengan panggilan nama yang paling baik dahulu di dunia. Terus hatta yantahu bihi ila sama'i dunya, sampai akhirnya tiba di langit dunia. Fayastaftihuna, para malaikat meminta agar dibukakan pintu langit. Pintu langit pertama, langit dunia, kan 7 lapisan langit. Mereka meminta agar dibukakan pintu langit. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayashi'ahu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Akhirnya dibukakanlah untuknya langit dunia, fayashi'uha, sampai akhirnya dihantarkan ke langit berikutnya yang dekat.
allati taliha yang berikutnya, hatta yuntaha biha ila sama'i sabi'ah, sampai akhirnya tiba ke langit yang ketujuh. Dengan pertanyaan percis seperti yang tadi disampaikan di langit yang pertama. Para malik sampai akhirnya seluruh penghuni langit mengenali jenazah mukmin hamba tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah dikala itu Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah catatan hamba tersebut dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyin, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh apa? Al muqarrabun, ya, para malaikat bersaksi semua. Fayaqulullahu azza wa jalla tadi, wa'iduhu ilal ardi, kemudian kembalikan dia ruh tadi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya dari bumi lah aku ciptakan dia. Wa fiha u'iduhum, ya, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan ke dalam bumi lah aku akan kembalikan dari atas. Kemudian wa minha, dan darinya lah pula ukhrijuhum taratan ukhra, akan dikembalikan lagi. Ya, ini ketika dibangkitkan. Kama bada'na awwalan nu'iduhu. Baik. Qala fatu'adu ruhuhu, maka pada akhirnya ruh tersebut dikembalikan. Fayatihi malakani, maka baru di sini malaikat datang. Nyambung dengan hadis yang tadi di atas. Tuh. Maka dua malaikat pun datang, duduk, kemudian bertanya, dan di sini lebih rinci, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu sekalian ini? Fayaqulu, maka dia berkata, huwa Rasulullah, maka dia Rasulullah, maka beliau adalah Rasulullah. Maka malaikat pun berkata, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi ta'ala fa amantu bihi wa saddaqtu. Dari mana ilmumu? Gitu. Qara'tu kitaballahi ta'ala fa amantu wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya, wa saddaqtu, aku membenarkannya. Kemudian aku amalkan. Tidak seperti hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah sifatkan, Allah sifati kaum jahiliyah dari kalangan ahli kitab. Mathalul ladina humilu tawrata kamathalil himari yahmilu asfara, bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang memikul kitab. Khitab ayat ini, sabab nuzul ayat ini kepada mereka Yahudi, karena diturunkan kepada mereka Taurat. Perumpamaan mereka, padahal mereka didatangkan Taurat, tapi tidak mengimani isi daripada Taurat itu sendiri. Apa yang paling utama yang ada di dalam Taurat? Mengimani Rasulullah sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka tolak itu, mereka ingkari itu. Tuh. Maka perumpamaan mereka adalah seperti apa? Seperti keledai, seperti himar yang memikul di punggung-punggungnya apa? Asfara, kitab-kitab besar. Tuh, itu perumpamaan dan dipaparkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di Ibnu Katsir dipaparkan, dijelaskan. Ya. Mereka punya kitab, akan tetapi tidak dibaca, ya, tidak dipahami. Mereka al-qurra, ya, para membacanya bahkan dikategorikan qurra. Qurra itu apa? Para penghafal. Mereka adalah penghafal, walam yatafaqahu, akan tetapi mereka tidak faqih. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya terhadap Syarh Sunnah, buah karya Imam Al-Barbahari, ya,
ketika masuk di pembahasan di Syarh Sunnah, beliau mengatakan di zaman sekarang ini al-qurra banyak, itu al-qurra banyak, akan tetapi orang yang justru faqih itu sedikit paham. Demikian. Baik, hadirin rahimanillah, kita lanjutkan ya. Maka dia mengatakan, dari mana ilmumu? Qara'tu kitab Allah, aku dahulu membaca kitab Allah, kemudian mengimaninya dan membenarkannya. Payunada munadin atau payunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi, tiba-tiba ada yang menyuruh dari mana? Dari langit. An sadaqa abdi, benar. Ini sebagai saksi. Jadi penghuni langit semua membenarkan jawaban dari mayit ini, mayit seorang mukmin. Fa'afrashuhu minal jannati walbasuhu minal jannati, maka diberikanlah hamparan karpet gitu, semacam firash ya. Diberikanlah hamparan dari surga, walbasuhu minal jannah, diberikan pakaian-pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannati, dan pintu surga dibukakan untuk dia. Belum masuk, belum. Karena yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Fayatihi min ruhihi wa tibiha wa yufassah lahu, maka didatangkan min ruhiha, ruhnya, wa tibiha, dan kebaikan-kebaikannya, yufassah lahu fi qabrihi maddal basar, maka dilapangkannya kuburannya itu sejauh mata memandang. Kalau di sini sejauh mata memandang, tadi 70 tidak bertolak belakang insyaallah taala. 70 Allah taala alam nih. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datanglah seseorang dengan wajah yang baik, husnus siyabi, pakaian yang baik, tiburrihi, aromanya juga yang baik, fayaqulu abshir billadhi yassaraka, kabar gembira untukmu, hada yaumuka alladhi kunta tu'adu, ini adalah hari terbaikmu yang sudah dijanjikan untukmu. Fayaqulu lahu man anta, maka jadi saya ini berkata, siapa engkau? Fawajhuka al-wajhu alladhi yaji'u bil khair, wajahmu membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salihu, aku adalah amal solehmu. Ya hadirin rahimanillah, amal soleh kita itu kelak akan menemani kita di mana? Di alam kubur. Ini harapan sekali lagi ini menjadi motivasi untuk beramal soleh gitu loh. Ya, terlebih kita di bulan Ramadan. Letih, capek, memang tempatnya Pak. Gitu ya. Akan tetapi gangguan dan tipu daya syaitannya luar biasa. Luar biasa. Nah, kita lanjut. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, diulang-ulang. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan bisa berkumpul pula dengan harta-hartaku. Qala wa innal abdalka, nah udah tadi sudah ya, sampai akhirnya dikatakan kepada orang ini, naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya orang yang seorang pengantin, sehingga tidak ada yang membangunkan kecuali siapa? Orang yang paling dicintai pada hari kiamat nanti. Sekarang orang kafir. Bagaimana orang kafir? Serem. Atau termasuk orang munafik ya. Wa innal abdal kafira, adapun seorang hamba yang kafir apabila sudah di ujung dunia dan ikfari ilal akhirah, berada di pintu akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuhi ma'humul masuh, turunlah malaikat dari langit dengan seburuk-buruknya wajah hitam legam, dengan membawa kain penghinaan, kain keset. Wallahu a'lam hakikat seperti apa. Fayajlisuna minhum maddal basar, maka duduk para malaikat tersebut itu ya di samping siapa? Mayit, sejauh mata memandang. Sama.
hatta yajlisa indahu summa yaji'u malakul maut, sampai malakul maut di mana? Tiba di bagian kepala. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai di sini nih. Ini tugasnya siapa? Malakul maut sini. Kerongkongan. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithatu, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadabin, keluarlah ila sukhtin minallahi wa ghadabin, kepada murka Allah. Keluarlah kamu menuju murka Allah. Qala fatafarraqa fi jasadihi, maka berpisahlah dari jasadnya ruh tersebut, fayantazi'ahu, dengan cara dicabut keras paksa, kama yantazi'u, seperti percis dicabutnya as-sufudu minas sufil mablul. Seperti apa? Besi gitu. Besi yang sudah karatan sudah, ya, dari soft kain wol yang basah. Fayakhudhaha, dicabut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi, ketika sudah dicabut maka tidak diletakkan di tangan malaikat, akan tetapi ya yaj'aluha fi tilkal masuh, diletakkan di al-masuh tadi, yaitu kain keset, sebagai bentuk penghinaan. Wa yakhruju minha ka'antanati rihin jifatin wujidat ala wajhil ardi, keluarlah aroma paling busuk. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, diangkatlah jenazah tersebut, tidaklah melewati satu malaikat kecuali mereka mengatakan, ma hadhihi ruhul khabisah, ruh buruk ini siapa? Fayaquluna, mereka berkata, fulan ibnu fulan. Tetap baik dan buruk akan membawa nama baik dan buruk siapa? Bapak fulan, putranya fulan, tetap. Biakbahi asma'ihi, dan dipanggil dengan nama panggilan yang paling buruk dahulu di dunia. Hatta yantahiya biha ila sama'idun, sampai akhirnya tiba di langit dunia. Fayustaftahu fala yuftahu lahu, mereka meminta agar dibukakan pintu langit dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tufattah lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannati hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Surah Al-A'raf ayat 40. Ya. Ketika mereka meminta untuk dibukakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pernah dibukakan pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum pun. Fayaqulu azza wa jalla, maka Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah catatan dia di sijjin, fil ardi sufla, fil ardi sufla, di tanah yang paling rendah, paling bawah. Fayatrahu ruhu torhan, dilemparkanlah ruh tersebut itu sekencang-kencangnya. Thumma qara'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, surah Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, fa ka'annama kharra minas sama, seakan-akan terjatuh dari ketinggian langit. Fataqtafuhu at-tayr, disambar oleh at-tayr, burung, au tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin, fi makan sahih, menuju tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya pun dikembalikan ke jasad. Wa yatihi malakan, nah datang lagi malaikat, duduk, bertanya, man rabbuka, ma dinuka, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, maka jawabannya adalah hahaha la adri, hahaha la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama an kadzdzaba abdi, maka para penghuni langit pun memberikan persaksian, dusta hambaku, dusta dia. Fa'afrashuhu minan nar, maka diberikanlah hamparan dari neraka. Faftahu lahu baban ilal nari, pintu neraka pun dibuka. Fayatihi min harriha, maka panasnya neraka, wa sumumiha, racun maksudnya, wa yadhiqu alaihi qabruhu wa qabrahu, kuburannya disempitkan, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai akhirnya tulang belulangnya apa? Menyatu. Wa yatihi rajulun qabih, maka tibalah orang yang buruk rupa, qabihus siyab, pakaian buruk, muntanur rih, aroma yang busuk,
Fayaqul abshir billadhi yasauka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Seperti persis seperti tadi di atas, hanya ini kebalikannya. Man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladhi yaji'u bisyarri, wajahmu membawa keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu dahulu di dunia. Amal baik, amal buruk, hadirin rahimanallah, akan menyertai kita. Maka yatba'u al janazata, ya, al mayyita salah satunya mengiringi jenazah itu 3. Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya, keluarganya, kemudian hartanya dan amalannya. 2 kembali, 1 membersamai. Nah, ini jelas. Jadi antara hadis dengan hadis itu 1. Jadi yang membersamai kita adalah siapa? Amalan kita. Dan ternyata hadis ini merinci hadis yang tadi umum secara mutlak. Yang membersamai kita adalah amalan. Amalan apa? Amal baik dan amal buruk. Gitu. Masya Allah, ya. Fayaqulu Rabbi la taqumis sa'ah, maka orang yang mengatakan, wahai Tuhanku, jangan tegakkan hari kiamat. Ini hadis ke-6 Pak ya. Hadis berikutnya kita tambah sedikit lagi. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza mata, apabila telah wafat, urida alaihi maka'aduhu, tempat tinggalnya antara surga dan neraka itu ditampakkan bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang itu ditampakkan baginya tempat nanti kembali dia pada hari kiamat. Entah itu dia adalah penghuni surga, maka dibukakan pintu surga di setiap pagi dan petang. Jika sebaliknya penghuni neraka, maka demikian pula dibukakan pintu neraka. In kana min ahli jannati fa min ahli jannah, apabila terbukti dia penghuni surga, penghuni surga. Wa in kana min ahli nari fa min ahli nari, jika dia sebaliknya penghuni neraka, maka demikian. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsukallahu yaumal qiyamati. Maka dikatakan kepada dia, ini tempat kembalimu nanti, surga atau neraka, sampai akhirnya tiba waktunya Allah membangkitkan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap pagi dan petang. Makanya Rasulullah SAW menuntun kita di waktu pagi dan petang itu agar senantiasa berzikir. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu dan seterusnya. Amsayna wa amsal mulku lillah, seterusnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya. Hadis Abdullah ibnu Umar juga. Ittala'a nabiyyu ala ahli al-qalib. Nah, ini hadis sejatinya, hadisnya panjang. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu menyebut-nyebut kurang lebih sekitar 20 sekian. Ya, 20 sekian. Ini tokoh-tokoh dari kaum musyrikin yang mati di perang Badar. Ahli qalib ini maksudnya adalah sumur Badar, karena mereka dimasukkan situ sebagian, ya, dibuang. Ya. Di ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli qalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan ahli al-qalib, yaitu mereka para pembesar tokoh-tokoh Quraisy jahiliyah, orang-orang kafir, ya, perang Badar, di perang Badar. Faqala hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Rasulullah berbicara dengan mereka yang tidak diketahui oleh siapa? Para sahabat. Faqila lahu tad'u amwata, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau menyeru yang sudah wafat, yang sudah mati. Faqala, kata Rasulullah, ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun. Mereka tidaklah mendengar percis seperti apa kalian. Maksudnya, sungguh mereka pun mendengar percis seperti kalian mendengar, akan tetapi la yujibun, mereka tidak mampu menjawab panggilan. Nah, ini isyarat bahwa ibu-ibu,
Ketika ada orang yang meminta doa kepada mayit, maka bagaimana? Jelas ya? Mereka tidak mampu menjawab. Ini jadi di riwayat Imam Al-Bukhari diriwayatkan dengan singkat saja. Walaupun sejatinya riwayatnya panjang, cukup panjang. Tapi ini menceritakan tentang ahli Badar. Maksudnya adalah dari kalangan mereka yang mati. Jadi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan untuk kalian? Berupa apa? Azab kubur. Hadis berikutnya, hadis Aisyah. Dakhala Aliyun Rasulullah sallam wa indi imra'atun dakhala alayya ya Rasulullah sallam wa indi imra'atun minal yahud. Kata Aisyah menuturkan, Rasulullah tiba sedangkan bersamaku ada seorang wanita Yahudi. Wahya taqul, dia berkata, hal sya'arti annakum tuftanuna fil kubur. Apakah kalian merasakan bahwasanya kalian akan disual atau difitnah, fitnah di dalam kubur? Qalat farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innama tuftanu yahud. Yahudi diazab. Qalat Aisyah tu falabisna layaliya. Maka kami pun beberapa malam. Tsumma qala, sampai akhirnya Rasulullah SAW berkata di malam berikutnya, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du yastaidu min adzabil kubur. Jadi setelah kejadian itu, maka Rasulullah SAW senantiasa memohon perlindungan dari azab kubur. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim secara singkat. Ya. Selanjutnya, hadis Aisyah pula, kisahnya tentang kusuf, gerhana, di khutbahnya. Walaqad ra'aitu jahannama, aku telah melihat neraka jahannam, yahtimu ba'daha ba'dan, ya, yahtimu ba'daha ba'dan. Jadi wallahu a'lam, akan berlapis-lapis atau memakan sebagian pada sebagian yang lain. Hina ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha ibna Luhayyin wa huwa alladhi siba as-sawaib. Dan aku melihat Ibnu Luhay alladhi siba as-sawaib, menyeret apa? Ususnya. Menyeret-nyeret apa? Ususnya. Hadis tentang Yahudi juga dikuatkan di hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang tadi disampaikan di hadis Aisyah. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabati syamsu fasami'a sawtan. Nabi keluar sedangkan matahari sudah hampir terbenam, terdengarlah suara, faqala yahud tu'adzabu fi kuburiha. Yahudi sedang diadab di dalam kuburannya. Ini hadis-hadis yang menguatkan bahwa ini fitnah kubur. Idza wudi'atil janazatu, di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, apabila jenazah sudah diletakkan, fahtamal harijalu ala anakiha, orang-orang sudah memikulnya di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, apabila jenazah ini adalah sholihah, qalat, maka jenazah ini berkata, qaddimuni, segerakan, segerakan aku. Kita tidak mendengar, tapi hakikatnya siapa? Jenazah tersebut itu mengatakan ini, qaddimuni, tolong segerakan aku. Wa in kanat ghairu sholihatin, apabila jenazah tersebut itu sebaliknya tidak soleh, qalat, maka sama juga berkata, akan tapi kita tidak tahu. Ya wailaha, celaka, aina yadhabuna biha, kemana kalian pergi? Yasma'u sautuha kulla syai'in illal insan, semua orang mendengar suara dari jenazah tersebut yang ada di atas pundak-pundak. Ini harus kita imani, Pak. Jadi jenazah pertama ketika sakarah dia berteriak. Apa teriakannya? Ya,
Rabbi, wahai Tuhanku, kembalikan aku barang sejenak untuk beramal soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Satu. Jadi jenazah berbicara kapan? Ketika sakaratul maut tiba, meminta kepada Allah agar ditunda barang sejenak. Yang kedua berbicara kapan? Ketika berada sudah di atas pundak-pundak. Tuh. Dan semua didengar. Illal insan walau sami'ahal insanu la sa'iqo, seandainya manusia itu mendengar la sa'iqo pasti pingsan. Kalau manusia dengar pasti bakal pingsan. Udah mayit, udah wafat. Terakhir ya, hadis terakhir ya, walaupun ada nanti kita batasi. Hadis terakhir, hadis Samurah bin Jundab, saya kira penting ya, agar jadi pelajaran untuk kita. Kana nabiyyu idza shalla salata aqbala alaina wajhi. Rasulullah kalau sudah salat mengimami, beliau balik wajah menghadap siapa? Makmum. Ini nih asarnya, hadis Samurah bin Jundab. Tuh, faqal man ra'a minkumul lailata ru'ya. Rasulullah terkadang beliau menyampaikan kepada sahabat setelah duduk itu, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Demikian. Qala fa in ra'a ahadun qasha. Kalau ada seseorang yang mimpi, maka diceritakan. Fa yaqul masya Allah. Kata Rasulullah SAW, masya Allah. Fasalana yauman, kemudian tiba-tiba di satu hari beliau mengatakan, hal ra'a ahadun minkum. Pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelumnya. Qulna la. Para sahabat baru tidak ada yang bermimpi. Kata Rasulullah, lakinni ra'aitul lailata. Tadi malam aku bermimpi ada dua orang atayani datang kepadaku, fa akhrajani, membawa aku keluar menuju tempat al-muqaddasah yang suci, al-muqaddasah yang disucikan. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi, tiba-tiba di situ di tempat tersebut ada dua orang laki-laki sedang duduk. Rajulun jalisun, ada orang satu duduk, wa rajulun qa'imun, dan satu lagi berdiri. Satu duduk, satu berdiri. Yang sedang berdiri biyadihi, di tangannya kaluwun, besi, kail, semacam kail atau besi. Min hadidin, terbuat dari besi. Ya. Tongkat terbuat dari besi. Yudkhiluhu fi shidqihi. Dia masukkan. Jadi orang ini berdiri, temannya ada di hadapannya. Dia masukkan besi itu ke arah rongga mulut ke sini. Sebelah kanan kiri. Tusukkan. Hatta yablugha qafahu, sampai akhirnya keluar di sini, qafahu bagian belakang. Thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dzalika, kemudian dia melakukan itu di sebelahnya lagi. Seperti pecis keluar. Ya, yudkhiluhu fi shidqihi hatta yablugha qafahu, thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla dzalika wa yaltaimu shidquhu hada fayaudu fayasna'u mithlahu. Terus saja dilakukan kayak begitu di mulutnya, ditusuk-tusuk. Qultu ma hada, kata Rasul, apa ini? Qala intalik, ayo berangkat. Tidak dijawab. Fantalaqna, maka kami pun berangkat, sampai akhirnya kami tiba ala rajulin, ya, tiba di orang yang sedang mudtaji'un, berbaring di atas bagian kepalanya, berbaring, terlentang. Wa rajulun qa'imun. Ada orang yang berdiri. Qa'imun an ra'sihi, di sebelah kepalanya. Bi fihrin aw sahratin, dalam keadaan dia membawa batu besar. Fa yasrahu bihi ra'sahu, kemudian ditimpakanlah batu besar tersebut ke kepala. Fa idza darabahu tadahadahu al-hajar, sampai batu pecah, kepala pecah. Fantalaqa ilaihi liya'khudahu, kemudian dia pun pergi untuk mengambil kembali batu tersebut. Fala yarji'a ila hadza hatta yalta'ima ra'suhu wa ada ra'sahu. Kemudian terus berulang seperti itu, hancur. Kemudian ambil lagi, kemudian langsung. Itu azabnya. Qultu man hadza, ini siapa ini? Qala intalik, ayo berangkat. Fantalaqna, maka kami pun sampai ila thaqabin, ada satu lubang. Bawahnya besar, ya, bagian bawahnya lubangnya agak besar, ke atasnya dia mengerucut, menyempit.
corong api, tanur. Ya, lubang kayak api, corong api. Ya. Asfaluha wasi', bagian bawahnya luas, wa tatawaqqadu tahtahu nar, dibakar dari bawahnya apa? Api. Fa idza qataraba, ketika sudah mendekat, irtafa'u, diangkat, hatta kada an yakhruju, fa idza humidat raja'u fihi. Wa fiha rijalun wa nisaun uratun, ternyata di dalamnya terdapat wanita dan laki-laki telanjang. Fakultu man hadha, siapa ini? Qala intalik, berangkat. Fantolakna, maka kami pun berangkat, hatta ataina, sampai akhirnya kami tiba di sungai. Sungai terbuat min damin, sungai darah. Ada orang di tengah-tengah, qaimun ala wasatin nahri, ada di tengah-tengah sungai tersebut. Wa rajulun, sedangkan satu orang lagi berada di tepian sungai membawa batu. Fa aqbala rajul, ketika orang yang ada di tengah tersebut menghampiri ke tepian sungai, fa idza arada an yakhruja ramar rajul, maka dilemparkanlah batu tersebut itu percis di mulut orang yang tadi, sampai akhirnya kembali lagi ke tengah. Kata Rasul, mahada, qala intalik, ayo berangkat. Intalaqna hatta intahina ila raudatin hadra, sampai akhirnya kami tiba raudah, di taman yang hijau, ada satu pohon besar. Wa fi asliha syaikhun, di bagian bawahnya ada syaikhun wa sibyan, ada orang tua dan anak-anak. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah, ada laki-laki yang dekat dengan pohon tersebut itu, di tangannya, di dua tangannya ada api, mengganggu api. Yuqiduha pasoida, pasoida, maka mereka pun berdua, aku naik, membawa aku naik ke atas pohon. Wa adkhalani, dan memasukkanku daron, ternyata ada rumah. Lam ara qattun ahsana minha, tidak pernah melihat ada rumah yang lebih bagus daripada itu. Fiha rijalun syuyukhun syabab, ada orang tua, ada pemuda, ada laki-laki, ada perempuan. Thumma akhrajani, kemudian dikeluarkan aku. Pasoida, kemudian aku pun naik kembali satu pohon, dan aku dibawa ke situ. Daron hiya ahsanu wa afdala fiha syuyukhun wa syibab, ternyata di situ juga sama, ada orang tua, ada pemuda. Itu. Kemudian qultu tawaftamani al-lailah, engkau bawa aku berkeliling malam ini. Fa akhbirani amma ra'ait, tolong beritakan kepadaku apa yang telah aku lihat itu. Qala na'am, baiklah. Amma alladhi ra'aitahu, yang pertama, yashukku syadqahu, ditusuk-tusuk dengan besi tadi. Fakadzabun yuhaddithu bil kadhibah, orang yang suka berdusta, berbohong, orang yang suka berbohong. Yuhaddithu bil kadhibah, dia berbicara dengan bohong, dusta. Fatahmilu anhu hatta tablughul afaq, maka dia menanggung, ya, menanggung siksa sampai ke sini. Fayusna bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah, dilakukan, hal itu akan dilakukan sampai hari kiamat. Nah, ini di mana berarti? Kubur, azab kubur. Walladzi ra'aitahu, dan apa yang kau lihat, yasrahu ra'sahu, kepalanya dihancurkan. Farajulun allamahu Allahul Qur'ana, orang tadi adalah orang yang Allah telah ajarkan dia Al-Quran. Fanama, dia tidur, anhu bilaili, di waktu malam, walam ya'mal fihi bin nahar, di waktu siang dia tidak amalkan Al-Quran tersebut. Kepalanya dipecahkan. Apa tuh? Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dilakukan sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Al-Quran hujjatun laka au alaika, Al-Quran itu menjadi hujjah, kebaikan untuk kita, atau akan justru menghujat kita. Ini menghujat. Walladzi ra'aitahu fis saqab, sedangkan apa yang kau lihat di lubang, az-zunat au zinat alladzi ra'aitahu fin nahri, mereka adalah pelaku zina, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang di satu di satu lubang, dibakar dari bawah. Itu adalah apa? Pelaku zina. Sedangkan yang berada di tepian tadi, berada di tengah-tengah sungai dan ada di tepian, maka mereka adalah akilur riba, orang yang memakan harta riba.
Sedangkan orang tua yang ada di bawah daripada pohon tadi, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasibyan, sedangkan anak-anak haulahu, di sekitaran daripada Nabi Ibrahim tadi, auladun nas, anak-anak manusia. Walladhi yuqadu an-nar malikun, orang yang ada yang di dekat pohon tersebut membawa dua api adalah Malik, membawa api. Penjaga neraka, Malik. Terus khazinun nar, penjaga neraka. Wadarul ula allati dakhalat, rumah pertama yang kau masuki, amatul mu'minin, mereka adalah, itu adalah rumahnya keumuman kaum mukminin. Baik, surga. Wa amma hadhihi dar, adapun rumah yang kedua yang kau taiki, darus syuhada, adalah rumahnya para syuhada. Wa ana Jibril wa hada Mikail, aku Jibril, ini adalah Mikail. Jadi kan dibawa oleh dua orang, dua. Satu adalah malaikat Jibril, satu lagi adalah malaikat Mikail. Farfa ra'saka, angkat kepalamu. Farafa'tu, kemudian aku angkat ra'si, kepalaku, fa idza fauqi mislu sahab, tiba-tiba di atasku semacam apa, ada sahab, awan. Qala dzaka manziluka, itu adalah rumahmu. Qultu da'ani adkhulu manzili, izinkan aku untuk masuk ke rumahku. Qalu, maka dikatakan, baqiyalaka umruka, umurmu masih ada. La tastakmilahu falau istakmalat ataitu manzilaka, kalau sudah sempurna baru aku akan bawa engkau ke sana. Nah, wallahu taala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, hadis Utsman bin Affan, kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit. Ya, tadi ketika Rasulullah SAW berada di kuburan, mohonkan ampunan untuk saudara-saudara kalian, mintalah keteguhan. Fa innahu al-an yus'alu, sesungguhnya mereka itu, sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan demikian maka berakhirlah pembahasan kita tadabbur dari dalil-dalil seputar fitnah kubur. Mudah-mudahan menjadi wasilah bertambahnya keimanan kita kepada Allah, dan sekali lagi menguatkan dalam rangka kita takwa dan amal soleh. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.